Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Aliansi. Wajah iblis tua Hou adalah campuran hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia berpikir bahwa itu dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan panjang mereka selama beberapa dekade. Tetapi kenyataan kejam mengajarkannya bahwa itu bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan penyempurnaan obat. Haha, selamat, Yao tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat mengucapkan selamat kepada Yao Lao. Orang tua, kamu telah mengajarkan murid yang luar biasa. Xiao Yan ini sepertinya sudah melampaui kamu, kan? Senyum di wajah Yao Lao membentang dari telinga ke telinga saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekelilingnya. Penampilan Xiao Yan hari ini telah membuatnya merasa jauh lebih bangga daripada jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai seseorang seusianya, karakter kompetitif seseorang akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia dengan merapikan murid ketika seseorang menyerahkan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu, seseorang akan secara alami merasa sangat puas sebagai guru. HMPH. Setan tua Hou merasa sedih ketika dia melihat wajah tersenyum Yao Lao. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Elder pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Wajah lamanya menunjukkan senyuman samar. Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di Central Plains. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam jangka waktu Doqi atau alkimia, Xiao Yan memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai setara dengannya. Xiao Yan, kamu akan menjadi elder menara pil kecil di masa depan. Baik kamu dan Yao Chen harus mengikuti aku. Kami perlu mendiskusikan masalah yang kamu bawa kepada kami. Xiao Yan bersuka cita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata elder pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia mengangguk. Alasan mereka datang ke menara pil kecil adalah karena aliansi. Jika bukan karena suara yang krusial, dia tidak akan tertarik bersaing dengan orang-orang tua ini. Elder pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiao Yan dengan wajah penuh senyum. Mereka melihat ke belakang kelompok elder pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Hal-hal selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi kemungkinan akan berhasil. 10 elder, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang pertemuan kecil di dalam menara pil kecil. Xiao Yan dan Yao Lao juga menemukan kursi di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka mendarat di elder pertama yang duduk di kursi pemimpin. The Pill Tower selalu netral. Itu tidak berpihak dengan faksi manapun. Ini dapat dianggap sebagai aturan dari Pill Tower. Suara tenang elder pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak sesepuh menyatakan penolakan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pill Tower dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan mematahkan aturan dari Pill Tower. First Elder, seseorang tidak bisa begini. The Hall of Souls telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah melakukannya dalam kerahasiaan relatif, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Menara Pil memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Tower Pil belum bereaksi kuat terhadap perilaku yang tidak terkendali dan sembrono dari Hall of Souls. Jika ini terus berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Tower Pil akan kehilangan penghargaan yang tinggi. Pada saat itu, Tanah Suci ini hanya ada dalam nama.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum dia menjawab. Selain itu, setelah Menara Pil kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa bedanya antara Pil Tower dan faksi biasa? Kata-kata Xiao Yan tidak terlalu sopan juga tidak memberikan setiap orang yang hadir. Mereka sangat tumpul saat ia menyatakan situasi Menara Pil saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara-cara menjelekkan para sesepuh ini ketika mereka mencoba untuk melestarikan aturan. Harus dikatakan bahwa itu kata-kata ini memang memiliki dampak yang cukup besar. Ekspresi beberapa sesepuh mungkin tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang terungkap oleh kerutan mereka. Tingkat di mana Hall of Souls mengumpulkan jiwa telah tumbuh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Menara Pil masih tidak mengambil praperingatan. Alkemis ini mungkin menahan teror pada awalnya, tetapi hati mereka pasti akan sejuk seiring waktu berlarut-larut. Begitu mereka menemukan bahwa itu Pil Tower ini, yang dianggap sebagai tanah suci di dalam hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa salah satu dari mereka menganggap Menara Pil sebagai tanah suci yang tidak dapat dilanggar? Elder pertama di kursi pemimpin telah menjadi tenang karena kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya bagus dalam hal duki dan penyembuhan obat, bahkan kata-katanya tajam. Haha. Orang muda cenderung sedikit arogan. Tetua pertama, tolong maafkan dia jika dia menyinggung kamu dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak sangat senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Elder pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, saat ini, kamu dapat dianggap sebagai elder dari Small Pill Tower. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi. Meskipun aku elder pertama, aku harus mematuhi aturan-aturan ini. Oleh karena itu, kamu telah berhasil kali ini. Terima kasih elder pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih mengungkapkan sukacita yang mengalami kesulitan ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya bersamaan saat dia menjawab. The Pill Tower adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal untuk mendapatkan Menara Pil untuk berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berupaya keras agar aliansi ini berhasil. Untungnya, upaya ini akhirnya dihargai. The Hall of Souls memang musuh bersama semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum bisa secara tegas terlibat dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kami derita akan lebih besar jika kami melakukannya. Elder pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini telah dengan jelas memungkinkan aula jiwa menjadi lebih arogan. Adalah mungkin bagi kami untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu cara menahan diri, baik di Pill Tower dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti terakhir kali. Tetua pertama, kamu dapat yakin bahwa itu Pill Tower tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyum muncul di wajah First Elder setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia mengangguk pelan dan bertanya, kapan aliansi akan dimulai? First Elder, silakan datang ke Falling Star Pavilion dalam waktu 3 hari. The Falling Star Pavilion, Burning Flame Valley, dan Flower Sect akan secara resmi membentuk aliansi. Xiao Yan menjawab. Oh, bahkan Flower Sect dan Burning Flame Valley telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Haha, sepertinya kamu benar-benar merencanakan sesuatu yang sangat agung. Semua tetua mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini.
Mereka bisa merasakan betapa hebat aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Hall of Souls tidak berani meremehkannya. Aku pribadi akan menuju ke Falling Star Pavilion dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Elder pertama tersenyum saat dia melihat senyumnya menutupi wajah Xiaoyan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Hall of Souls, akankah dendam kita dari saat itu benar-benar teratasi? Xiaoyan dan Yao Lao tinggal selama 1 hari setelah menyelesaikan masalah pil tower kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas tanpa henti ke Falling Star Pavilion. Sebagai tuan rumah, Falling Star Pavilion banyak yang harus dilakukan untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Falling Star Pavilion sibuk dengan masalah aliansi. Pertahanan The Falling Star Pavilion menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Mata pasang yang tak terhitung jumlahnya dari Falling Star Pavilion menutupi radius 500 km di sekitar ranah bintang. Setiap gerakan kecil akan ditangkap oleh mata-mata dari Falling Star Pavilion. Awan berlama-lama di atas gunung di mana Falling Star Pavilion menerima tamu-tamunya. Yao Lao, Xiaoyan, Cai Lin, dan anggota kelompok lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu ke alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah secara bertahap naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Swoos! Suara angin yang berembus tiba-tiba memecah kesunyian. Xiaoyan dan Yao Lao adalah tiap pertama kali mendeteksi suara ini. Kepala mereka berayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok lampu bergegas menuju mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kali berkedip. Cahaya itu akhirnya lenyap, menampakkan sekelompok tokoh yang indah. Para anggota Flower Sect adalah yang pertama kali bergegas. Mata Xiaoyan berhenti di Yun-Yun dekat bagian depan kelompok ini dari sekte bunga sebelum bergeser ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat samar-samar merembes keluar dari mereka. Ban Sheng menengah dan Ban Sheng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan oleh Flower Sekte memang sangat kuat. Haha, Fairy King dan Fairy Hua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Bagaimana kabarmu? Yao Lao tersenyum dan dengan keras menyapa 2 wanita ini. Kelompok di langit secara bertahap turun sebelum mendarat jarak pendek di depan grup Xiaoyan. Wanita cantik dalam jubah istana hijau memandang Yao Lao dengan mata yang rumit saat dia dengan lembut berkata, "Kamu telah berubah menjadi lelaki tua setelah tidak berkunjung selama bertahun-tahun." Yao Lao tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiaoyan sedikit terkejut setelah melihat mata yang agak rumit dari wanita cantik itu. Dia tidak terbiasa dengan tatapan ini. Xuan Yi terlihat seperti ini setiap kali dia melihat Yao Lao. Tampaknya guru itu tampan dan menarik saat itu. Dia telah meninggalkan hubungan di mana-mana. Ini pavilion musim gugur? Itu membanggakan suasana sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang ini sementara Xiaoyan diam-diam tertawa dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di alun-alun di gunung ini. Cahaya tersebar sebelum mengungkapkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Selain itu, aura menakutkan yang menyebabkan bahkan alis Xiaoyan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat pria tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, setan tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum saat dia melihat pria tua berambut merah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.